li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang ulun muliakan dan hormati para jamaah Majelis Ta'lim, Majelis Sholawat Raudatul Anwar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah karuniakan kepada kita semua, dan juga Allah mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Allah berikan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat kesempatan untuk hadir di majlis kita ini. Mudah-mudahan berkat kita hadir, kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat teriring salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan pada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa nabiyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Dan sembahyang pada malam dan menyucikan diri. Nah, jadi termasuk jazidin kebajikan yang aku dapati di dalam pekerjaan adalah yaitu pekerjaan sembahyang malam. Sembahyang wajib sudahnya, kemudian sembahyang malam dan menyucikan diri. Sembahyang malam ini kebaikannya kada terhingga banyaknya. Seandainya kita nih yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keutamaan sholat malam, seandainya Allah buka nih keutamaan sholat malam naikkan di kubur kayak ini nyaman karena ada yang mengawani, nyaman ada yang menghibur, nyaman ada yang memberikan ketenangan, maka kita berabut biar sembahyang malam. Tapi nya kada dilihatkan oleh Allah Ta'ala. Padahal sembahyang malam ini diberitakan oleh Allah keutamaannya baik dalam Al-Quran maupun diberitakan juga oleh Nabi melalui hadis-hadis beliau. Intinya kebaikannya banyak banget ya. Mudahan kita dikawakan bangun tengah malam baradaat. Kalau toh misalnya kada kawai juga beribadah sembahyang, boleh kita ibadah yang lain. Umpamanya membaca Quran, umpamanya baca sholawat, umpamanya membaca zikir. Karena qiyamul lail itu adalah beribadah di malam hari. Kalau tahajud kan berarti sembahyang. Tapi kalau qiyamul lail bisa sembahyang, bisa baca Quran, bisa sholawat, bisa zikir, bisa tasbih, bisa baca amaliyah kita. Dan boleh juga. Nah, makanya salah satu cara supaya kita ini dinyamanakan oleh Allah bangun adalah khairulah, hendaklah digawe. Apa itu khairulah? Guring menjelang zuhur. Tapi kalau ibu-ibu jarang kalau guring menjelang zuhur. Kenapa? Karena bama masak. Jarang kawan lah, apalagi biasa anak sekolah. Ya sudah. Jam 11 mengambil anak
Kalau nya anak kelas 2, Pak, aku lentok. Yang kelas 2 itu jam setengah 12 mantar sekolah, hanya ngalih benar. Karena pulang jam 3:15 mau ambil. Jadi kalau ceramah habis subuh itu bagi gesakan. Tapi pun kita pas misalnya pride libur sekolah juga, hari Ahad kan misalnya kada kemana-mana juga, guringlah menjelang zuhur dengan niat kita supaya kawak kena bangun tengah malam. Dan bangun tengah malam itu akan dirasakan oleh Allah kita nikmatnya manakala kita beribadah tengah malam itu ikhlas karena Allah. Kada usah diposting di Facebook tengah malam. Di jam 3 sidina habis sudah sembahyang tahajud lawan witir, lalu diposting sidin di Facebook atau di WA atau di apa sebutinnya tuh Instagram kan pengarangnya tapi bisa ya ada bisi bang Instagram ada posting sidin di Facebook berkata-kata sidin baru kurasakan nikmatnya beribadah kepada Allah di tengah malam yang gelap itu. Aku bermunajat kepada Tuhan untuk mengadukan akan hal-hal dan lain sebagainya. Kada usah diposting. Itu mau wiwi bangun malam kalau kita nak posting untuk pamer, jangan. Dapat jasa kebajikan di dalam sembahyang pada malam, maksudnya tengah malam. Dan menyucikan diri ini maksudnya menyucikan diri dari dosa. Kita manusia biasa, kadang-kadang kalau berdosanya beratan kita berdosa. Masuk urun banyak dosa juga, entah dosa di mulut, dosa di mata, dosa di telinga, dosa di mana-mana. Atau tanpa sengaja menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang. Atau waktu menyampaikan pengajian tanpa terasa kasih berpandir ada yang sakit hati, walaupun kada ada bermaksud. Umpamanya tuh. Nah jadi kita hendaklah bersihkan diri kita dari dosa dengan jalan apa? Dengan jalan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara menghapus dosa itu pertama bisa dengan istighfar, bisa. Makanya Nabi menyuruh kita aktiru minal istighfar, faman aktsara minhu ja'alallahu min kulli dhammin wa hammin faraja. Banyakilah oleh kalian membaca istighfar. Barang siapa banyak baca istighfar, Allah jadikan dari setiap kesusahan dan kesulitan jalan keluar, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua bisa jadi bisa juga dengan cara sholat taubat. Sholat taubat 2 rakaat, doanya pian hafal beratan. Apa doanya? Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya sampai habis. Itu doa sembahyang taubat. Dengan cara kita sembahyang taubat, maka berarti kita membersihkan diri dari dosa. Yang ketiga, cara membersihkan dosa kayak apa? Yaitu dengan banyak para sholawat kepada Nabi. Innaha kafaratul lima madha. Kata ulama, sesungguhnya sholawat kepada Nabi itu adalah penghapus bagi dosa-dosa yang telah lalu. Sholawat banyak itu penghapus dosa. Yang keempat, apalagi cara menghapus dosa? Dengan duduk di majelis ilmu. Orang yang betul-betul bertobat kepada Allah, nang kayak apakah dosanya di masa lalu, bila inya duduk di majelis ilmu, berarti ini satu tanda atau satu ciri bahwa dia tobatnya bujur.
Ya Ali, walitai bithalatu alamat. Wahai Ali, tanda orang bertobat itu jangan di 3. Ijtinabul haram, yang pertama menjauhi segala yang haram. Baik perkataan, perbuatan atau makanan dijauhinya yang haram tuh orang bujur-bujur bertobat tuh. Munnya mengaku bertobat, makanannya masih haram, belum bertobat. La taubata litaibi hatta yaghsila batnahu minal haram. Tidak ada kata taubat bagi orang yang bertobat apabila dia tidak membersihkan perutnya dari yang haram. Yang kedua, kata Nabi, ciri orang yang bertobat adalah warhirsu fi thalabil ilmi, dia semangat menuntut ilmu, cangkal menuntut ilmu, walaupun awak uyuh, walaupun awak lapah. Lapah itu bahasa hulu sungai. Menurut orang Jawa kan mengerti lapah, iki lapah, lapah gitu ya uyuh. Nah, kami di kampung tuh nyambat, kami kada ada uyuh, kali nyambat kami lapah nyambatnya. Kalau uyuh bahasa kami, uyuh tuh orang nang sakit lambat, nang parak meninggal dunia, uyuh gitu. Kita di Samarinda ini bila capek sebahasanya uyuh. Padahal bahasa kami di kampung uyuh tuh orang parak mati, uyuh. Nah, beda bahasa. Tapi ulun ini banyak pakai uyuh, ayo bahasanya salah sudah. Apa ngarannya terpengaruh bahasa Samarinda sudah. Walaupun awaknya capek tetap turun ke majelis ilmu. Walaupun mata mengantuk tetap turun ke majelis ilmu. Walaupun gerimis tetap turun ke majelis ilmu. Terus kumpul tebian kalau turun ke majelis, sidin belajar wadah guru anak sarane itu. Kalau sidin jamnya waktu belajar, banjir dan sini nak tetap dihayau sidin banjir. Mungkin kita banjir kadang dapat manusia orang. Hilangan banjir, masing-masing sabut di rumah udah disimpul. Terus kumpul dihayau sidin. Ya. Ada apa-apa, istiqomah kita. Itu tanda orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini biar manusia biasa, hati kita ini mudah keras, mudah mati. Hati keras itu dengan sebab apa? Bila orang tuh ada turun ke majelis lebih dari 40 hari, hati keras, susah dinasihati, susah menerima yang benar, susah untuk dibawa untuk kebaikan, hatinya keras. Yang terakhir kata Nabi, tanda orang bertobat adalah wala yaudu lidzambi kama yaudul halib di far'i. Dia tidak akan kembali melakukan perbuatan dosa sebagaimana air susu tidak akan pernah kembali ke puting susunya. Kalau air susu sudah diperas, tidak bakalan berbulik lagi ke puting susunya. Itulah gambaran orang yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi termasuk kebajikan adalah mensucikan diri dari dosa. Mun kalau kita nih biar mumpung masih ada kesempatan, sedikit demi sedikit kita kurangi dosa kita dengan cara banyak-banyak kali bertobat, berselawat, sembahyang taubat, kemudian banyak kita hadir di majelis ilmu. Karena kita bujur-bujur umur kita kada tahu. Dan jikalau mengetahui segala mereka itu yang berakal daripada kebajikan dan zikir dan sembahyang, maka tiadalah bimbang akan sesuatu jua pun melainkan dengan zikir dan sembahyang. Seandainya kita ini tahu betapa besar kebaikan yang terkandung di dalam zikir, di dalam ibadah sholat, maka kita akan menyibukkan diri dengan dua hal ini dan dengan yang lain lagi. Maksudnya kita ini akan membanyaki zikir, akan membanyakan sholat seandainya kita dibukakan oleh Allah. Tapi kenapa terkadang dalam hati manusia itu ada rasa malas untuk beribadah kepada Allah? Kan kita ini masih angin-anginan, tak karena rajin benar, tak karena kulir benar. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu disebut tambah bisa berkurang. Mudah iman kita bertambah terus bertambah. Nah, lalu kalau umpamanya ada di dalam hati kita ini rasa malas beribadah kepada Allah, apa itu penyebabnya? Penyebabnya bisa jadi salah satu dari 5 hal. Pertama, penyebabnya bisa jadi karena
Anda banyak mengerjakan dosa. Akhirnya karena dosa yang dikerjakan ini yang membuatnya malas beribadah kepada Allah. Yang kedua penyebabnya bisa jadi karena Anda mengkonsumsi atau memakan meminum barang yang haram. Walaupun nya kada tahu, misalnya kayak orang mengantari, maka diantari orang ini tulangan, nyamannya tulangan, lawan pakasang. Tahu juga pakasang ya? Ada tahu pakasang? Tadi ada orang besok datang ke rumah guru, malam besok lu nak bawa di majelis, boleh? Ulun nguruin, nah tadi titip duitnya, boleh. Kemudian ulun batitip pakasang 4 kilo, 4 kilo tuh biar pakasang banyak banget, pakasang 4 kilo. Iwaknya harus 4 kilo, pakasang banyak banget. Oh, alhamdulillah pakasang itu makanan favorit. Mamanya orang antari kita nih, kita kada tahu dia makanan haram. Berdosa kan kita, kan berdosa kita makan karena kita kada tahu. Tapi dampaknya kulir beribadah. Awak kita ini berat di bawa ibadah kepada Allah. Jangankan sembahyang ba'diyah maghribnya aja pindah pop mengulir. Pindah rasa ringkutan awak. Rasanya malas benar beribadah. Tapi bila dibawa laki, banyak kita jalan kamu lihat malam bisa maghrib. Ayo makasih. Musikar sedikit kada ringkutan lagi awak. Yang kedua ini bisa jadi makanan haram. Yang ketiga sebabnya kenapa kuliah beribadah bisa jadi karena lupa akan mati. Orang terbiar bila kada ingat matinya kuliah beribadah. Kenapa? Ini mah anggap umurnya panjang aja masih kena-kena aja beribadah kepada Allah. Tapi kalau dia ingat mati, maka akan dikaruniakan oleh Allah an-nasyat fil ibadah, rajinnya beribadah. Bukan hanya rajin beribadah, ta'jilut taubahnya hendak lakas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bila ingat mati. Makanya bagus benar biar kita ini apabila diisi rumah tuh para kuburan. Kenapa garang bilanya bila turun di rumah melihat kuburan ingat mati. Tapi biasanya orang kuliah ke rumah para kuburan. Bila para kuburan rumah murah tuh. Kenapa garang banyak anak kadawani padahal dalam kubur tuh mati sudah. Tapi kenapa kan bila nyeliwat di kuburan kita takutan kan? Terkadang ku akan daun karing, daun pisang karing baguyang di sakanya pocong. Laju bisa itu padahal daun karing aja kan. Pernah kejadian tuh biar ada pembatuan ulun terus dia kaduan di sini lewat kenapa pocong mau jadi sini nak menungguin aku. Jam sini nungguin. Ada orang lewat kenapa aja orang pocong di sini di sana. Aku juga ada lewat, ada orang bersintar di sintar orang kan dikatakan pocong arum dan daun karing karena angin goyang, goyang tapi mulai dijauh potongan pocong kan karena hati takutan lah. Jadi jangan takutan. Gitu. Nah kembali lagi, nah jadi penyebab yang ketiga kenapa malas beribadah karena kada ingat mati. Mun orang ingat mati biar anak banyak lakas bertobat, anak banyak beribadah, kemudian urusan dunia pada seberapa lagi secukupnya aja gasan bakal ibadah juga. Kalaupun dia berdagang berusaha niatnya untuk ibadah, untuk bakal ibadah juga. Kemudian yang keempat sebabnya kenapa orang malas beribadah bisa jadi malas beribadah tuh karena kada tahu keutamaan ibadah, khususnya keutamaan ibadah sholat. Kada tahunya bahwa setiap sholat yang dikerjakan itu akan menjadikan derajatnya ditinggikan di sisi Allah. Sholat yang dikerjakan akan menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sholat yang dikerjakannya bisa menjadikan dirinya hidup di dunia ini dilapangkan oleh Allah. Segala kesusahan hidup dihindarkan oleh Allah. Sholat yang dikerjakannya akan menjadikannya nanti mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Sholat yang dikerjakannya akan menjadikan dia ketika orang membagi catatan amal dia menerima dengan tangan kanan.
Sholat yang dikerjakannya akan menjadikan dia nanti yang muru ala siratikal barqi, dia menyeberang siratal mustaqim melaksanakan